Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mengangkat tema Urban Morphology and Planning. Saya Tampung Dendi Octavianus dan saya Lina Yolan. Ini kami mempresentasikan hasil dari buku tersebut. Dan di sini ada rencana untuk Beren desain Giuliano oleh Saverio Muratori. Pada tahun penerbitan buku Manistudi per Iuna Opernet Storia Urbana di Venezia, Muratori berkesempatan untuk menerapkan hasil penelitian morfologinya dalam kompetisi perencanaan untuk wilayah yang terletak di timur Laut Venesia yang bersejarah, antara laguna dan permukiman daratan. Muratori menerapkan metodologi mendesain secara bertahap. Muara 1 adalah interpretasi Venesia pada abad ke-10 dan ke-11 berabad-abad. Pada saat tata letak pembangunan perkotaan yang dominan adalah persegi terletak di pusat dalam kelompok pulau, dengan dominasi saluran air yang jelas melalui rute darat. Sesuai dengan kota yang terstruktur, di sejumlah lingkungan terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan satu sama lain ke daratan oleh jembatan, dan merupakan unit mandiri yang diletakkan di sepanjang kedua tepi San Giuliano Muara. Muara 2 adalah interpretasi dari Venesia Gotik dengan organisasi perkotaan dibentuk sisir dan dengan keseimbangan antara kanal dan sumbu kendaraan ditata di paralel. Mengusulkan satu set lingkungan mandiri yang terdiri dari semenanjung masing-masing untuk sekitar 10.000 penduduk. Diletakkan di sekitar cekungan laguna dengan porosnya konvergen. Rencananya terdiri dari unit-unit bangunan dengan pelataran yang ortogonal terhadapnya sumbu semenanjung. Ini terdiri dari satu jenis bangunan tempat tinggal, dengan 3 lantai dan lantai dasar arkade. Muara 3 adalah interpretasi dari Renaissance Venesia dengan dominasi kapak kendaraan di atas kanal, dan dengan pendudukan batas di sepanjang kanal sehingga melepaskan ruang dalam untuk jalur darat. Mengusulkan kota muara yang ditata di sepanjang 2 jalur sejajar dengan keduanya tepi muara, secara bertahap membuka ke arah laguna. Dengan pemandangan Venesia, pola kanal ganda membujur dan melintang membentuk 2 seri menggapit pulau yang menghubungkan fitur dari 2 desain sebelumnya, pulau sistem dan sistem semenanjung. Selain itu, kehadiran longitudinal yang efektif menghubungkan kesatuan dan kesinambungan yang dibantu. Ini beberapa gambar dari rencana untuk Beren di San Giuliano oleh Saverio Muratori. Yang pertama itu ada map atau peta dari Beren di San Giuliano. Sedangkan untuk 3 gambar tersebut merupakan muara 1, 2, dan 3. Rencana untuk Asnières-sur-Oise oleh Ipor, Samuels, dan Karl Kropp. Kropp mengusulkan penyederhanaan konsep konsesnian tentang wilayah morfologis sebagai wilayah yang memiliki kesatuan dalam hal denah, struktur bangunan, dan pemanfaatan lahan yang membedakan dengan wilayah sekitarnya, dan mengeksplorasi hubungan dengan karya yang dikembangkan oleh Caniggia. Kropp 1993, perkotaan, jaringan, mendekati konsep wilayah morfologis adalah keseluruhan organik yang bentuk dapat dijelaskan pada tingkat resolusi yang berbeda.
Unsur-unsur yang berbeda ini saling terkait dalam satu hierarki di mana unsur-unsur skala yang lebih rendah bergabung untuk membentuk unsur-unsur skala yang lebih tinggi. 3 karakteristik khusus dapat digunakan untuk menjelaskan setiap elemen atau posisinya, garis besarnya, bentuk, ukuran, dan proporsinya. Batas eksternal elemen dan pengaturan internal. Jenis bagian komponen, jumlah bagian, dan posisi relatif. Konsep jaringan perkotaan dan tingkat resolusi tim. Membagi bentuk perkotaan Asnieres menjadi 6 tingkat resolusi, seluruh komune, distrik, jalan, dan blok, plot, bentuk bangunan, dan elemen konstruksi yang merupakan dasar untuk deskripsi atau penjelasan dan resep. Ini artinya, acuan bagi bentuk-bentuk kota baru di setiap bagiannya merupakan wilayah Asnieres. Adalah bentuk-bentuk yang ada di bagian tertentu. Pendekatan ini melibatkan zonasi, zonasi tipe morfologis, bukan tradisional pemisahan fungsional yang mengarah pada identifikasi 7 bidang, 4 jenis perkotaan, dan 3 jenis kawasan alami. Ini merupakan peta atau map dari Asieres-sur-Oise. Next. Ya, saya akan melanjutkan rencana untuk Jeddah oleh Spesintak Limited. Spesintak telah mengembangkan penelitian di bidang ini yang menunjukkan bahwa konfigurasi spesial memiliki peran penting dalam peningkatan bertahap dan endogen informal permukiman. Spesintak telah mengusulkan pendekatan yang didasarkan pada identifikasi yang paling terintegrasi wilayah permukiman ini. Dan pada rekomendasi selanjutnya dari pengurangan jumlah intervensi fisik di area ini, meningkatkan selektivitas dan efisiensi yang akan mendukung artikulasi mereka dengan keseluruhan struktur kota, meningkatkan tidak hanya integrasi mereka sendiri, tetapi juga integrasi sekitar daerahnya. Proposal Spesintak Limited mencakup 3 skenario perkotaan dan merekomendasikan suatu set area intervensi yang terdiri dari pusat sejarah sekitar 1 km dari perancangan. Sejumlah permukiman informal dengan ukuran yang signifikan di kota dan dengan peran kunci yang memisahkan pusat sejarah dari bagian kota lainnya, satu set pusat area bekas area bandara dan tepi laut. Salah satu aspek kunci dari Spesintak adalah bahwa itu merupakan teori dan metodologi analitis, tetapi tidak memaksakan letak. Ini ada peta yang menunjukkan 4 tempat perencanaan kota. Yang A-nya Heuristic Center, Informal Settlement, Primary Area of the Airport, dan yang D, Waterfront. Di sini kita dapat melihat garis dari analisis Spesintak itu sendiri, bagaimana pengacuan dari metodologi Spesintak toward integration. Seperti yang telah kita lihat dari
kita lihat di 3 bagian sebelumnya memang ada hubungan antara penelitian tentang morfologi perkotaan dan praktik perencanaan profesional. Hubungan ini ada dalam pendekatan morfologi yang berbeda, dalam periode waktu yang berbeda, dan dalam sistem perencanaan yang berbeda. Namun hubungan ini marginal untuk praktik perencanaan arus utama. Memang ada jalan panjang untuk menuju pemanfaatan yang lebih luas dari teori, konsep, dan metode ilmu bentuk kota ke dalam praktek perencanaan sehari-hari dan pengendalian pembangunan. Kesenjangan antara teori dan praktik ini tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Meskipun seharusnya morfologi perkotaan adalah salah satu disiplin perencanaan, dalam praktiknya morfologi perkotaan dan perencanaan arus utama ada di dunia yang sebagian besar terpisah. Salah satu aspek penting terakhir adalah kemampuan transfer pengetahuan morfologi. Bagaimana morfologi perkotaan telah mempengaruhi praktik perencanaan tidak selalu sesuai dengan keinginan dan prioritas mereka yang mengembangkan penelitian mereka tentang bentuk perkotaan. Proses difusi pengetahuan morfologi berlangsung lambat dan berlangsung tidak sistematis. Meskipun ini merupakan masalah yang memerlukan pertimbangan yang cermat, hal ini tidak berbeda jauh dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, atau dari hubungan antara teori perencanaan dan praktik perencanaan. Dalam hal ini, penelitian harus terus mengembangkan upaya mereka membangun jembatan antara penelitian dan praktik, mengembangkan penilaian sistematis seperti didasarkan dalam rekomendasi ketiga dari gugus tugas, mencoba memahami kebutuhan dan aspirasi para profesional perencanaan, dan terus-menerus menguji relevansi dan potensi diseminasi hasil penelitiannya. Aku lanjutlah. Itu tuh Kak, Bentar. ada 4. Itu tuh Kak di gambar 1 tuh itunya kan peta bareng. Itu di gambar 1 tuh itu peta itu kan Kak, Baren Nisan Giuliano-nya tuh. Ya, itu peta dari kota Beren di San Giuliano-nya. Terus gambar di sampingnya itu kayaknya rencana itu ya, muara 1 yang dibahas tadi lah Kak. Ya, perencanaan dari kota muara pertamanya dibangun secara bertahap loh. Terus ke muara 2 berubah lagi lah susunan bangunannya itu kayaknya. Ya, bentuk dari setiap muaranya itu berbeda-beda dan secara streetnya juga beda-beda loh. Iya. Sampai ke muara 3 makin berubah-ubah gitu bentuknya. Iya. Ada yang plot-plotnya juga beda-beda. Yalah. Kita lihat dari anunya. Interpretasi Venesia pada abad ke-10 sesuai dia menginterpretasikan perkotaannya tuh sesuai dari sejarah kotanya kayaknya nih. Iya. Yang muara pertama. Bentuk bangunan di kotanya juga disesuaikan kayak sesuai sejarahnya kan. Yang muara 2-nya nih interpretasinya terhadap
Venesia gotik loh, gaya-gaya lama. Kesannya gotik lah. Masing-masing untuk sekitar 10.000 penduduk setiap wilayahnya nih kayaknya. Setiap muaranya tuh sekitar 10 penduduk, direncanakan benar-benar loh. Kalau ini dia mengarah ke laut kayaknya, yang muara ketiga lah. Hadapannya lah kalau. Karena untuk jalur kapal katanya didominasi kapal kendaraan di atas kanalnya tuh. Kalau untuk rencana Asnier sur Oise ini, mereka nih kayaknya menggunakan metode hierarki kayaknya, morfologi hierarki, mendekati konsep wilayah morfologisnya, menyesuaikan morfologi di kota tuh. Nah, kayak petanya ini kan, jalur-jalur utama, street and plots series kan. Itu proses perkembangannya lah kalah. Ini pembagian jalur dari kota tuh kayaknya. Oh, jalur. Ini plot-plotnya garis pembatas kayak komplek tuh nah. Ini building yang sudah kebangun, rencana buildingnya. Yang hitam-hitam kecil tuh bangunan nggak? Iya, kan mereka nih ada mana 3 jenis kawasan 4 jenis perkotaan dan 3 jenis kawasan alami yang, nah dari desain si Corp nih dia kayaknya tetap yang ada yang urban organik tuh nah. Tetap membawa itu, menggunakan hierarki apa aja hierarki, bentuk, ukuran dan proporsinya. Nah itu dari desain dari Corp loh. Oh ya, yang sebelumnya tadi itu desain dari siapa sih Kak tadi? Dari Savio Muratori. Di Jeddah juga didesain dengan metodologi Space Syntax Limited. Nah, di garis-garis sudah ada analisa dari Space Syntax nih. Area kan ada area merah bagus, ini padat, biasanya integrasi dengan pendekatan. Ini street biasanya nih, garis-garis merah kayak gini. Jalan. Jalur padat kalau. Ya, jalur yang padatnya. The axial map of Jeddah. Ini 4 juga lah kota yang dirancang, daerah yang dirancang. Heuristic Center, informal. Dengan mereka nih oleh berbeda waktu itu kan kayaknya susah untuk dibentuk penelitian mereka nih lah. Susah untuk disatukan dengan metode, kan masing-masing metodologinya. Di sini ya, seperti yang telah kita lihat di 3 bagian sebelumnya, memang ada hubungan antara penelitian tentang morfologi perkotaan dan praktik perencanaan profesional. Tapi hubungan ini
ada dalam pendekatan morfologi yang berbeda loh. Dalam waktu berbeda. Dari tiga ini kan, dari tiga proses penelitian beda-beda, menggunakan sistem yang beda-beda. Seperti yang dilihat tadi, itulah pembahasan dari urban morphology and planning. Hasil dari tugas kami, kelompok 12. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekian pembahasan kami. Atas salah dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.